Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal uji kompetensi perawat baik itu yang D3 maupun yang NES. Nah, lebih spesifiknya di kesempatan video kali ini kita akan membahas mengenai soal keperawatan medikal bedah. Sebelum kita langsung masuk ke pembahasan soal, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Baik, kita akan mulai untuk latihan dan pembahasan soal pada kesempatan video ini. Baik, kita awali dari soal pertama. Seorang pasien pria berusia 55 tahun datang ke ruang perawatan setelah menjalani operasi appendektomi. Tanda vitalnya stabil, tetapi pasien mengeluhkan nyeri di area sayatan. Perawat perlu memantau adanya komplikasi pasca operasi. Apa tindakan pertama yang harus dilakukan oleh perawat untuk mengatasi keluhan nyeri pada pasien? Apakah opsi A memberikan analgesik sesuai dosis yang telah ditentukan? B. Menilai intensitas dan lokasi nyeri menggunakan skala nyeri. C. Menunda pemberian obat sampai pasien merasakan nyeri lebih parah. D. Melakukan tindakan pemijatan di area sekitar sayatan. Atau yang E. Menyediakan makanan ringan untuk mengalihkan perhatian pasien dari rasa sakit. Nah, jadi di soal pertama ini berkaitan dengan nyeri ya, masalah perawatannya yaitu nyeri akut pada pasien dengan post-op atau pasca operasi. Kita ingat kembali terkait tentang bagaimana melakukan pengkajian nyeri ya. Ada istilah namanya PQRST. P-nya apa? P-nya adalah provokasi atau provocation. Nah, apa yang memicu atau memperburuk rasa nyeri pada pasien tersebut? Q yaitu terkaitan quality, yaitu adalah kualitasnya, seperti apa rasa sakitnya, apa tertusuk, apa tertekan, atau rasa terbakar, dan sebagainya. Sedangkan yang R adalah region, ya, atau areanya di daerah mana. Kemudian S-nya adalah severity, ini berkaitan dengan skala dari 0 sampai 10, kira-kira pasien itu rasa nyerinya berada di skala berapa. Dan yang terakhir adalah T, yaitu time. Time artinya kapan, waktu yang memicu rasa nyeri itu muncul. Nah, jadi karena di sini pertanyaannya adalah tindakan pertama ini ya. Jadi apa tindakan pertama yang harus dilakukan oleh perawat? Nah, jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban B, yaitu adalah menilai intensitas dan lokasi nyeri menggunakan skala nyeri. Berarti yang kita lakukan adalah melakukan pengkajian nyeri terlebih dahulu. Nah, baru nanti kita bisa menentukan kira-kira penanganannya seperti apa. Apakah butuh analgesik ataukah cukup dengan non-farmakologis, misalnya seperti latihan relaksasi nafas dalam. Nah, jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban B. Kita lanjutkan ke soal kedua. Seorang pasien pasca operasi kolesistektomi mengeluhkan mual dan muntah yang berulang. Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda dehidrasi atau ketidakseimbangan elektrolit. Tindakan yang paling tepat untuk mengatasi mual dan muntah pada pasien ini adalah A. Memberikan obat antiemetik sesuai instruksi dokter. B. Menunggu beberapa jam untuk melihat apakah gejala membaik dengan sendirinya. C. Menambah cairan infus untuk mempercepat pemulihan. D. Memberikan makanan berat untuk meredakan gejala. Atau yang E. Meningkatkan posisi kepala pasien agar tidak muntah. Di soal kedua ini masih berkaitan dengan pasien post-op. Kalau di soal pertama tadi terkait tentang nyeri. Nah, kalau di soal kedua post-op pasiennya post-op kolesistektomi berarti berkaitan dengan pencernaan ya. Kemudian dia mengeluh mual dan muntah.
Apa tindakan yang paling tepat untuk mengatasi mual dan muntah pada pasien ini? Oke, langsung saja kita bahas. Oke, obat antiemetik. Ya, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah ada obat analgesik, ada obat antipiretik, ada obat antiemetik. Nah, kalau antiemetik itu berkaitan dengan untuk mengatasi pasien dengan gejala mual dan muntah. Indikasi dari penggunaan obat antiemetik yang pertama adanya gangguan vestibuler ya, misal vertigo atau mabuk itu juga bisa. Kemudian terkait tentang mual tadi post-op ataupun mual muntah setelah kemoterapi ataupun juga radioterapi ya. Jadi bagaimana pasien itu mengalami mual muntah bisa disebabkan oleh kemo, bisa disebabkan oleh mabuk kendaraan maupun tindakan radioterapi. Nah, itu bisa diberikan dengan obat antiemetik ya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang opsi jawaban A, yaitu adalah memberikan obat antiemetik sesuai instruksi dokter. Nah, jadi ini merupakan tindakan kolaborasi ya. Jadi tetap berkaitan dengan sesuai instruksi dari dokter. Kita masuk ke soal ketiga. Seorang pasien dengan luka operasi besar mengalami demam setelah 48 jam pasca operasi. Apa langkah pertama yang harus dilakukan perawat dalam menangani demam tersebut? A. Memberikan antibiotik untuk mengatasi infeksi. B. Melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui penyebab demam. C. Memastikan pasien tidak dehidrasi dan memberikan cairan yang cukup. D. Memberikan suhu ruangan yang sesuai. Atau yang E. Memberikan antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh. Soal ketiga masih berkaitan dengan pasien post-op ya, atau pasca operasi. Nah, di soal ketiga ini keluhannya yaitu adalah pasiennya mengalami demam. Nah, demamnya setelah 48 jam pasca operasi, ya, 2 hari ya. Oke, jadi demam pasca operasi itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor ya teman-teman. Salah satunya adalah dehidrasi. Nah, jadi yang perlu dilakukan perawat atau langkah pertama adalah perawat harus memastikan ya, hidrasi yang cukup dan memantau kondisi pasien secara menyeluruh ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang opsi jawaban C, yaitu adalah memastikan pasien tidak dehidrasi dan memberikan cairan yang cukup. Nah, ini adalah beberapa cara penanganan awal terkait tentang pasien yang mengalami demam. Nah, yang pertama berkaitan dengan cairan tadi. Kita lihat apakah pasiennya dehidrasi atau tidak. Nah, maka perlu pasien disarankan untuk minum air yang banyak. Atau kalau pasiennya tidak adekuat minumnya, maka bisa diberikan terapi cairan berupa infus. Kemudian bisa diberikan kompres, kemudian kolaborasi dengan dokter yaitu diberikan obat antipiretik tentunya. Jadi soal ketiga ini jawabannya adalah yang opsi jawaban C karena berkaitan dengan langkah pertama yang harus dilakukan oleh perawat. Kita lanjutkan ke soal keempat, teman-teman. Seorang laki-laki usianya 69 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan muntah 3 kali. Diare 6 kali, sehari dengan konsistensi cair tidak ada lendir, turgor kurang dari 2 detik, mukosa lembab dan badannya merasa lemas. Tekanan darah 120/88, frekuensi nadi 80, suhunya 38, RR-nya 20. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama yang sesuai? A. Nyeri akut. B. Risiko infeksi. C. Defisit volume cairan. D. Gangguan eliminasi fekal. Atau E. Defisit nutrisi. Nah, di soal keempat ini menanyakan tentang masalah keperawatan ya. Jadi kita harus tahu dulu keluhannya apa, kemudian kita cari kata kuncinya yang berkaitan dengan masalah keperawatan yang ada pada pasien ini. Langsung saja kita coba jabarkan. Jadi keluhannya apa? Keluhannya di sini pasiennya muntah 3 kali. Nah, ini jadi pasiennya di sini adalah
muntah 3 kali, diare 6 kali sehari dengan konsistensinya cair, tidak ada lendir. Kata kunci yang bisa diambil adalah turgor kulit. Nah, kurang dari 2 detik. Jadi CRT-nya jelek ya. Sorry, bagus ya. Turgornya kurang dari 2 detik. Kemudian mukosanya lembab dan badannya merasa lemas. Nah, jadi dari kata kunci dan keluhan ini bisa kita simpulkan kalau masalah keperawatannya adalah yang opsi jawaban C, berkaitan dengan defisit volume cairan. Nah, jadi kalau ciri-ciri dari pasien dengan masalah keperawatan defisit volume cairan adalah adanya tanda-tanda dehidrasi di sana. Ataupun pasiennya bisa diare atau banyak kehilangan volume cairan tubuh. Nah, itu bisa masuk ke masalah keperawatan defisit volume cairan. Ya, jadi jawabannya yang opsi jawaban C. Kita lanjutkan ke soal kelima. Seorang pria usianya 55 tahun menderita asma bronkial, mengeluh sesak nafas. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan frekuensi nafasnya 36 kali per menit. Terdapat penafasan cuping hidung dan retraksi interkostal. Bagaimana posisi yang tepat dianjurkan perawat dengan kondisi pasien di atas? A. Posisi supin, B. Posisi semivolar, C. Posisi Trendelenburg, D. Posisi shock, atau E. Posisi miring kanan. Soal kelima berkaitan dengan posisi pasien ya. Jadi untuk menentukan posisi pasien berarti kita juga harus melihat kondisi pasien, karena setiap posisi pasien itu memiliki masing-masing kegunaan atau masing-masing fungsi ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan memposisikan pasien, disesuaikan dengan indikasi dari pasien tersebut. Nah, di soal kelima ini didapatkan kalau keluhannya adalah sesak nafas ya. Kemudian ditambah dengan data frekuensi nafasnya adalah 36 kali per menit. Nah, ini berarti di atas normal ya, RR-nya di atas normal. Kemudian terdapat penafasan cuping hidung dan retraksi interkostal. Nah, dari data ini maka kita bisa menyimpulkan kalau masalah keperawatan pada pasien ini adalah pola nafas tidak efektif. Nah, bagaimana posisi yang tepat pada pasien dengan masalah keperawatan pola nafas tidak efektif? Nah, jadi posisi yang benar adalah opsi jawaban B, adalah posisi semi-volar, nah, atau posisi volar ya. Karena volar itu dibagi dua, ada yang semi-volar berarti antara 15 sampai 30 derajat atau 30 sampai 45 derajat. Kalau yang volar tinggi itu hampir tegak lurus ya, 45 sampai 90 derajat. Nah, jadi sebenarnya fungsi dari semivolar ini adalah supaya untuk meningkatkan ekspansi paru, sehingga harapannya sesak nafas yang dialami oleh pasien bisa berkurang dan RR-nya berangsur-angsur bisa kembali normal. Jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban B. Baik, kita sudah sampai di penghujung video pada kesempatan kali ini. Semoga beberapa latihan soal tadi bisa menambah amunisi kita dalam mempersiapkan uji kompetensi perawat. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Semangat kompeten teman-teman. Yakin pasti kompeten pada UKOM periode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.